Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari S1 Keperawatan semester 3 kelas C. Di sini kami akan membahas mengenai konsep budaya dalam keperawatan, yaitu antropologi kesehatan. Materi kali ini akan disampaikan oleh saya, Saskia Al-Ramadhani, dan juga rekan saya, Zidena Veronica Al-Hakim. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin mengedepankan keberagaman, pemahaman tentang budaya dalam keperawatan menjadi sangat penting karena budaya yang meliputi nilai, norma, dan praktik memengaruhi cara individu memahami kesehatan dan penyakit. Antropologi kesehatan berfokus pada hubungan antara budaya dan kesehatan dengan menggali bagaimana kepercayaan serta praktik budaya mempengaruhi persepsi individu terhadap pengobatan, termasuk pengobatan tradisional yang dapat lebih diandalkan oleh pasien dari budaya tertentu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, terutama perawat, perlu memiliki wawasan terkait perbedaan budaya dan keterampilan komunikasi lintas budaya untuk memberikan pelayanan yang sensitif, meminimalkan kesalahpahaman dan diskriminasi, serta menghindari stereotip yang dapat menurunkan kualitas pelayanan. Dengan memahami dan menghargai keberagaman budaya, tenaga kesehatan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien sehingga meningkatkan pengalaman dan hasil layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu definisi budaya dalam keperawatan. Budaya dalam konteks keperawatan merujuk pada sistem keyakinan, nilai-nilai, pola perilaku, dan praktik yang mempengaruhi cara individu atau komunitas mengakses, memahami, dan menjalani pengalaman kesehatan dan perawatan medis. Dalam keperawatan, pemahaman terhadap budaya sangat penting karena memengaruhi hubungan antara perawat dan pasien, serta kualitas perawatan yang diberikan. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya budaya dalam keperawatan. Yang pertama yaitu persepsi dan penanganan kesehatan, yang kedua pengobatan tradisional versus modern, yang ketiga yaitu komunikasi dan interaksi, yang keempat keluarga dan pengambilan keputusan, yang kelima etika dalam perawatan kesehatan. Kemudian pengertian antropologi dari para ahli. Yang pertama yaitu budaya, pengetahuan dan simbol yang dipelajari kelompok untuk menafsirkan realitas, perilaku, serta pengaruh nilai, norma, dan praktik dalam keperawatan lintas budaya. Yang kedua yaitu Leininger dan transcultural nursing, yaitu fokus pada perbedaan dan kesamaan budaya dalam asuhan dengan menghargai nilai dan kepercayaan pasien. Yang ketiga yaitu elemen utama, yaitu diversity atau keragaman budaya dan universality atau kesamaan antar budaya. Kemudian model Sunrise, faktor budaya seperti teknologi, agama, keluarga, ekonomi memengaruhi persepsi sehat atau sakit. Yang selanjutnya yaitu kompetensi budaya, kesadaran, pengetahuan, sensitivitas, keterampilan, dan interaksi budaya. Yang terakhir yaitu proses keperawatan berbasis budaya, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi yang mengakomodasi nilai budaya pasien. Implikasi praktisnya yaitu asuhan peka budaya mengurangi miskomunikasi, meningkatkan kepuasan dan kepatuhan pasien, serta sangat penting di Indonesia yang multikultural. Kemudian hubungan budaya dengan kesehatan. Hubungan budaya dengan kesehatan yaitu budaya memengaruhi perilaku kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan, sekaligus kesehatan memengaruhi budaya dan identitas masyarakat. Kemudian, pengaruh budaya terlihat dalam pola makan dan gaya hidup, seperti konsumsi tinggi gula dan lemak yang meningkatkan risiko penyakit kronis. Selanjutnya yaitu modal sosial atau kepercayaan jaringan norma, berperan dalam akses layanan dan perilaku kesehatan masyarakat. Kemudian yaitu intervensi kesehatan harus peka budaya dan disesuaikan dengan nilai serta kebutuhan masyarakat untuk efektivitas. Yang terakhir yaitu studi di Indonesia menunjukkan budaya berperan dalam pola makan ibu dan kejadian stunting pada balita. Definisi antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah cabang interdisipliner yang mempelajari kesehatan dan penyakit sebagai pengalaman sosial budaya, bukan hanya fenomena medis atau biologis. Menganalisis interaksi kompleks faktor biologis, budaya, sosial, ekonomi, politik, ekologis, teknologi, dan historis dalam kesehatan.
Fokus utamanya yaitu yang pertama, makna sehat dan sakit dibentuk oleh norma budaya dan praktik sosial. Yang kedua, sistem kesehatan formal dan informal dalam konteks kekuasaan dan ketimpangan. Yang ketiga, respon individu atau komunitas terhadap penyakit dan pilihan pengobatan, yaitu medis dan tradisional. Yang keempat, distribusi kesehatan dan penyakit yang dipengaruhi faktor sosial, kultural, dan politik. Yang kelima, tubuh dan pengalaman sebagai pertemuan biologi dan budaya dalam konteks waktu tempat. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan holistik, relasional, dan kritis untuk memahami kesehatan dan mendukung intervensi peka budaya. Kemudian yaitu adalah ruang lingkup dari antropologi kesehatan. Yang pertama yaitu sistem pengetahuan dan keyakinan tentang penyakit, yang kedua praktik pengobatan tradisional dan etnomedicine, yang ketiga perilaku mencari pengobatan atau health seeking behavior, yang keempat peran praktisi kesehatan tradisional dan modern, yang kelima konstruksi sosial tubuh, kesehatan dan penyakit, yang keenam antropologi kesehatan, terapan dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu adalah peran antropologi kesehatan dalam keperawatan. Yang pertama yaitu memahami makna penyakit dan sistem penjelasan lokal. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terapeutik dan kepatuhan pengobatan. Yang ketiga, memfasilitasi praktik culturally congruent care atau transcultural nursing. Kemudian menjembatani layanan formal dan praktik tradisional atau komunitas, mengungkap determinan sosial dan ketidaksetaraan kesehatan alat. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas penelitian keperawatan antara metode kualitatif dan partisipatif. Yang selanjutnya yaitu bab mengenai keperawatan transkultural. Yang pertama yaitu definisi keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah bidang keperawatan yang mempelajari dan menganalisis berbagai budaya dan subkultur terkait nilai, kepercayaan kesehatan, perilaku, dan pola tindakan untuk menemukan universalitas dan keragaman dalam asuhan keperawatan. Menggabungkan ilmu keperawatan dan antropologi budaya untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan dan perilaku individu atau kelompok. Tujuannya yaitu memberikan asuhan yang sesuai budaya, kultur spesifik, dan prinsip universal atau kultur universal agar pelayanan efektif dan diterima, fokus pada penyediaan asuhan keperawatan yang culturally congruent care, mempertimbangkan kesamaan dan perbedaan budaya agar intervensi bermakna dan sesuai kebutuhan klien, keluarga, dan komunitas dari latar budaya beragam. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dari transkultural. Yang pertama, penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, kompetensi budaya atau cultural competence. Yang ketiga, asuhan yang bermakna secara budaya. Yang keempat, integrasi budaya dalam proses keperawatan. Yang kelima, keseimbangan nilai budaya pasien dan profesional. Yang selanjutnya yaitu kompetensi budaya dalam keperawatan. Kompetensi budaya dalam keperawatan adalah kemampuan perawat untuk memahami bahwa setiap pasien memiliki budaya, keyakinan, kebiasaan, bahasa, dan cara pandang sendiri tentang sakit, dan perawat harus menyesuaikan cara merawat dengan hal tersebut. Jadi, perawat tidak boleh menganggap semua pasien sama, tetapi harus menghargai perbedaan tersebut agar pelayanan lebih diterima dan pasien merasa aman. Selanjutnya yaitu paradigma keperawatan transkultural. Yang pertama yaitu menekankan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien untuk memberikan asuhan sensitif dan sesuai budaya atau culturally sensitive and culturally congruent care. Kemudian, kompetensi budaya perawat meliputi mengenali perbedaan budaya, menghindari prasangka, dan menyesuaikan intervensi keperawatan. Studi menunjukkan pendidikan transkultural meningkatkan empati, komunikasi lintas budaya, dan kesadaran profesional mahasiswa keperawatan. 4 komponen utamanya yaitu manusia, individu unik dengan nilai dan keyakinan budaya, kesehatan yaitu beragam makna kesehatan, keseimbangan tubuh, pikiran, dan roh, lingkungan, yaitu pengaruh sosial dan budaya pada persepsi dan respon kesehatan, keperawatan, yaitu asuhan yang menghormati budaya untuk kesejahteraan pasien. Paradigma ini memperkuat hubungan terapeutik dan kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya adalah pengaruh budaya terhadap perilaku kesehatan. Seperti yang kita tahu, masyarakat sendiri masih menilai kesehatan mereka berdasarkan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Berikut adalah pengaruh budaya terhadap perilaku kesehatan. Yang pertama adalah persepsi terhadap penyakit.
Persepsi terhadap penyakit adalah representasi mental atau gambaran yang dimiliki seseorang mengenai kondisi sakit yang dialaminya. Persepsi ini tidak selalu sesuai dengan diagnosis klinis medis, tetapi sangat mempengaruhi respon psikologis dan perilaku pasien. Yang kedua, ada pola perilaku kesehatan dalam budaya yang berbeda. Perilaku kesehatan dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga pengobatan tradisional sering dipilih sebelum layanan medis. Yang terakhir ada faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perawatan. Agama, nilai sosial, dan bahasa mempengaruhi pandangan dan komunikasi pasien dalam perawatan. Kepercayaan pada pengobatan tradisional dan peran keluarga penting dalam proses pengobatan. Norma, gender, pendidikan, dan status ekonomi juga mempengaruhi akses dan kenyamanan pasien. Baiklah, yang selanjutnya adalah model dan teori dalam keperawatan transkultural. Yang pertama adalah teori Leininger tentang keperawatan transkultural. Teori ini menekankan pentingnya memahami budaya pasien untuk memberikan asuhan yang kompeten, sensitif budaya, dan bermakna. Yang kedua ada model cultural care preservation. Model ini menitik beratkan pada upaya mempertahankan dan melestarikan nilai budaya positif yang mendukung kesehatan pasien. Yang ketiga ada model cultural care accommodation. Model ini membantu pasien beradaptasi dengan budaya yang mungkin kurang mendukung kesehatan melalui negosiasi dan alternatif yang sesuai, melibatkan keluarga dan komunikasi yang mudah dipahami. Yang keempat ada model cultural care repatterning, yaitu berfokus pada perubahan kebiasaan budaya yang merugikan kesehatan dengan edukasi, negosiasi, dan dukungan tanpa paksaan. Yang selanjutnya adalah tantangan dan hambatan dalam pelayanan keperawatan lintas budaya. Untuk tantangannya tersendiri adalah satu konflik budaya antara perawat dan pasien. Biasanya ini terjadi karena adanya perbedaan budaya. Yang kedua adalah komunikasi dan bahasa. Perbedaan cara komunikasi dan bahasa juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah perbedaan stereotip dan prasangka budaya. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan komunikasi lintas budaya. Melalui pelatihan yang memadai, perawat akan belajar memahami dan menghargai latar belakang budaya pasien, sehingga dapat memberikan perawatan yang lebih sensitif dan tepat. Pendekatan holistik dalam keperawatan, di mana perawat mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan pasien termasuk budaya juga dapat membantu menyelesaikan masalah tantangan budaya ini. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah strategi pelayanan keperawatan yang sensitif terhadap budaya. Yang pertama adalah jika ada konflik budaya antara perawat dan pasien. Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan culturally competent care, yaitu kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan menghormati nilai keyakinan dan praktik budaya pasien guna memberikan perawatan yang sensitif dan inklusif. Strategi utamanya adalah meliputi pelatihan berkelanjutan tentang keragaman budaya, komunikasi efektif dengan bahasa yang mudah dan penggunaan penerjemah, penilaian kultural untuk memahami latar belakang pasien, penghargaan terhadap praktik tradisional, kemitraan dengan komunitas budaya, serta adaptasi layanan sesuai kebutuhan budaya pasien. Yang kedua adalah masalah tentang komunikasi dan bahasa. Dalam hal ini dapat menggunakan asuhan model Medellin Leiniger dan model Pummel untuk menilai dan merancang intervensi budaya. Proses praktis mencakup pengkajian budaya terstruktur, analisis implikasi budaya terhadap rencana asuhan, perencanaan yang selaras budaya, implementasi dengan sensitivitas budaya, serta evaluasi dan refleksi hasil. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kepuasan pasien, komunikasi, dan mengurangi kesenjangan layanan kesehatan. Yang ketiga adalah peran keluarga dan komunitas dalam keperawatan.
keluarga dan komunitas berperan krusial sebagai mitra aktif dalam keperawatan, di mana kesehatan individu tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tapi juga dukungan lingkungan sosial. Untuk yang selanjutnya adalah studi kasus dan contoh praktik keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural sangat penting di Indonesia yang memiliki beragam budaya, dengan praktik yang menghormati nilai budaya, bahasa lokal, dan tradisi pasien untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terapi. Di sini kami mengambil sebuah contoh, yaitu studi menunjukkan penerapan pendekatan keperawatan transkultural pada pasien gangguan jiwa, lansia, diabetes, dan pelatihan budaya di rumah sakit dapat meningkatkan kualitas asuhan, kepuasan pasien, komunikasi perawat, dan mengurangi konflik budaya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah budaya sangat mempengaruhi kesehatan dan praktik keperawatan, sehingga pemahaman budaya melalui antropologi kesehatan penting untuk memberikan asuhan yang sesuai dan menghormati nilai serta kepercayaan pasien. Keperawatan transkultural meningkatkan komunikasi kepuasan pasien dan hasil kesehatan dengan mengembangkan kompetensi budaya perawat. Pendidikan keperawatan harus bisa menekankan antropologi kesehatan dan kompetensi budaya, sementara institusi perlu menerapkan kebijakan sensitif budaya. Penelitian terus diperlukan untuk memperkuat praktik keperawatan transkultural di Indonesia yang beragam. Sekian pembahasan mengenai antropologi kesehatan dari kelompok 2. Kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.